Shalom. Wah, banyak sekali yang hadir di tempat ini, puji Tuhan. Wow. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah atau di tempat manapun kalian berada streaming sekolah minggu di channel YouTube GKJ Tengku Kusman ini. Apa kabar adik-adik? Mana suaranya, apa kabar? Oh ya, semuanya baik. Kami dengar suara kalian. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh dipertemukan lagi dalam sekolah minggu di pagi hari yang cerah ini. Bagaimana kabarnya Mas Daniel? Baik, sehat. Bagaimana kabarnya Mas Yurdan? Sehat. Bagaimana kabarnya Mbak Intan? Sehat. Mas Tito? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat juga. Ya. Kak Yordan berharap kalian di rumah juga sehat semua, tetap semangat dan bersabar. Amin. Ya, untuk mulai sekolah minggu pada hari ini kita akan pujikan apa Mbak Intan? Srengenge nyunar. Yuhu. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine bibit kawan rena, manuke ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Kita lanjutkan, lolo kae kok kancaku. Lolo kae kok kancaku, lolo kae kok kancaku. Yo ayo ayo pada sekolah minggu, sekolah minggu mirengake firman-Mu, sebab Gusti Yesus juru selamatku. Yo ayo ayo sekolah minggu. Iya, ayo sekolah minggu. Ayo kita sukseskan gerakan ayo sekolah minggu. Ayo. Iya. Masih dengan suasana yang sama karena kita masih berjumpa dalam streaming YouTube ini. Tidak apa-apa, bersabar. Pasti akan ada waktunya kita akan kumpul bersama lagi. Kita akan ada acara besar lagi. Kita akan sekolah minggu bersama lagi. Siap semua? Amin. Siap, amin. Ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu Mas Yordan ya. Sebelum kita mau sekolah minggu lebih jauh lagi, kita mau berdoa dulu yuk. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan boleh bukakan mata kami pada pagi hari ini untuk berkumpul dengan keluarga kami, sanak saudara kami. Bapa dalam surga, saat ini kami mau mulai sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus yang tuntun dan sertai, berkati dari awal sampai akhir dengan selamat ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan saat kami bersekolah minggu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Iya. Bagaimana dengan sekolah adik-adik semua di rumah? Apakah berjalan dengan lancar? Mungkin beberapa sudah ada yang uji coba pembelajaran tatap muka mungkin. Dan juga sudah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Bagaimana, apakah hasilnya sudah keluar, nilainya sudah dibagi? Kak Yordan berharap semua mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Belajarnya juga lebih rajin. Amin. Walaupun di masa sulit seperti ini, tapi tidak menggoyahkan semangat kita untuk tetap belajar demi masa depan kita. Iya. Merdeka. Wah, ini enggak 17-an Agustus Mas. Iya. Ya. Tujuan kita sekolah minggu adalah kita akan belajar bersama firman Tuhan. Iya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan pujikan apa Mbak Intan? Kita mau nyanyi satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Iya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,
dia panggil namamu. Ku jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Lebih keras. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Amin. Wah. Seperti lagu yang sudah kita pujikan ini tadi, kita akan menjawab iya dengan panggilan Tuhan untuk belajar bersama firman Tuhan hari ini. Sudah siap semua? Siap. Sudah siap dong. Ya, masih ditemani Kak Daniel, Kak Intan, dan Kak Tito. Izinkan Kak Yordan di sini untuk bercerita, untuk saling mengingatkan, untuk belajar bersama tentang arti kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kak Yordan hantarkan. Ayo, semua siap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bersyukur Tuhan untuk waktu yang boleh Engkau berikan untuk kami. Di dalam hidup kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Hingga saat ini Tuhan, kami berkumpul untuk kembali belajar tentang arti kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang mendengar, yang belajar, dan Engkau juga memberkati mereka untuk dapat melakukan setiap kehendak-Mu melalui tuntunan firman-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Karena firman-Mu adalah landasan hidup kami, adalah nafas bagi hidup kami untuk kami melangkah ke kehidupan yang lebih terang Tuhan. Dan izinkanlah hamba-Mu di sini untuk berbagi bersama adik-adik di rumah, untuk belajar bersama dan saling mengingatkan untuk memperbaharui iman kami di dalam Engkau dan semakin menguatkan kepercayaan kami akan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Engkaulah Allah yang membimbing kami di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sudah siap? Disiapkan dulu Alkitabnya. Mungkin dari HP bisa, boleh. Dari gadget yang kalian miliki atau gadget orang tua kalian boleh. Kak Yordan juga dari HP. Oke. Kita siapkan dulu untuk kita membaca firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Yakobus 3. Ayo, Yakobus itu perjanjian lama apa baru? Ya benar, perjanjian baru. Yakobus 3 ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Yakobus 3 ayat 5 sampai 10. Kak Erdan bacakan dari sini, kalian juga baca dari rumah kalian masing-masing. Oke, siap ya? Yakobus 3 ayat yang ke-5 sampai 10. Kak Erdan bacakan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia.
Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Iya, amin. Seperti perikop yang kita baca di dalam Yakobus 3 ini, benar, kita akan berbicara tentang apa? Lidah. Iya, benar, lidah. Ilat. Nek basa Jawane ilat. Kalian tahu apa fungsi lidah bagi kehidupan kita, Pak, atau di tubuh kita? Apa fungsi lidah? Mengecap rasa. Yo, boleh mengecap rasa bisa. Apalagi? Bantu berbicara. Iya, dibantu berbicara. Oke. Sulit berbicara. Ya, fungsi lidah antara lain benar kata Mbak Intan, bisa mengecap rasa. Jadi kita tahu rasa manis, asin, pedas, pahit dari lidah. Lidah juga membantu kita untuk apa tadi Mbak Intan? Bicara. Berbicara, benar. Dengan lidah kita dapat jelas berbicara. Coba tanpa lidah, wah kita gagu. Kita akan sulit berbicara atau ngomong tidak jelas karena lidah ini sangat membantu kita untuk kita bisa mengeluarkan vokal di dalam rongga mulut kita. Yang ketiga juga lidah ini berfungsi untuk membantu kita menelan makanan. Nah, seperti itu. Jadi dalam sistem pencernaan juga lidah juga berfungsi demikian rupa. Nah, itu fungsi lidah untuk tubuh kita. Nah, kita juga akan belajar apa sih yang dimaksud lidah. Kenapa lidah itu bisa baik bisa jahat. Kan seperti kalau firman tadi kita rangkum, lidah itu sesuatu yang sulit dikendalikan atau dikuasai. Dia bisa berakibat baik, dia juga bisa berakibat buruk. Contoh nih, kalian punya cerita singkat. Ini juga pasti pernah kalian alami, pernah kalian tahu. Ada dua anak sedang duduk bersebelahan, mungkin tempatnya kecil, jadi agak dempet-dempetan. Yang satu gendut, yang satu kurus. Dut, kok gendutnya mengo aku Mas? Maksudnya nanti. Dut, mbok geser ngono lho. Iki lho sempit banget. Apa sih rempong banget kamu, Rus? Wah, jadi satu gendut, satu kurus. Lah ini sempit banget loh, kamu geser dong, Dut. Wah, wih gede ngono, awakmu kaya dream. Wah, itu langsung itu fungsi lidah yang buruk untuk mengatai atau mengejek teman. Wah, kowe kurus. Wah, yang gendut juga nggak terima, diejek balik oleh yang gendut. Lah kowe kurus kering, wah balung tok, seperti itu. Tapi wah malah bertengkar. Nah, tanpa kita sadari lidah ini sangat berbahaya. Ya enggak? Kita mudah sekali mengejek teman, kita mudah sekali mengatai teman, kita mudah sekali mengutuk orang hanya dengan lidah. Gambarannya seperti ini. Tahu kapal yang sangat besar yang ada di lautan, entah itu kapal feri, kapal induk, kapal pesiar yang besar, benar-benar besar, bahkan melebihi gedung gereja ini. Kapal, alat transportasi laut sebesar itu hanya dikendalikan dengan satu kemudi kecil. Setir kapal, kalau tidak tahu. Dibandingkan dengan badan kapal yang sangat besar, kemudi kapal ini mungkin hanya seukuran roda atau ban. Tapi dampaknya sungguh sangat luar biasa. Dia dapat mengendalikan kapal yang sangat besar. Itulah gambaran mudah mengenai lidah. Lidah ini kecil. Coba ukur lidah kalian. Coba melet. Kecil kan dibandingkan dengan tubuh kita. Lidah ini kecil. Tapi dampak yang dikeluarkan oleh lidah ini bisa sangat berbahaya. Bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan pertengkaran. Tapi lidah juga
juga kita pakai untuk memuji nama Tuhan, untuk berdamai dengan orang, untuk mengucapkan hal yang baik. Betapa rumit sebuah fungsi desain lidah ini yang bisa mendua tujuan, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk belajar bahwa memang sulit sekali menguasai lidah. Kita tidak bisa dengan mudahnya karena kebanyakan kita tidak sadar. Kita gacung ngomong cul tanpa kita sadari orang yang kita kata itu akan sakit hati. Nah, maka dari itu Tuhan mengingatkan kita, dan juga belajar di sini bahwa kita harus belajar mengendalikan lidah. Karena itu tadi, lidah bisa berbuat baik dan berbuat buruk. Nah, tujuan firman Tuhan kali ini adalah kita memilih hal yang baik dan menutup hal yang buruk, agar lidah bisa kita pakai untuk suatu hal yang baik, penuh kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan sedikit-dikit langsung meledek, jangan sedikit-dikit langsung mengatai teman. Itu wajar dalam pertemanan, seperti itu memang wajar. Tapi tanpa kita sadari, kita tidak tahu orang yang kita katai, orang yang kita ejek akan sakit hati, dan sakit hati akan menimbulkan dosa. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita belajar mengendalikan lidah. Tuhan mau kita untuk berkata yang baik. Dilem kan senang dipuji, ya kan? Dengan lidah kita juga bisa membawa hal-hal baik. Contohnya mungkin mengajak teman kita untuk berbuat baik, tidak berbuat hal yang sebaliknya. Nah, siap dengan pernyataan Tuhan, firman Tuhan kali ini, kita diingatkan untuk belajar mengendalikan lidah. Meleceh, ya. Amin. Ya, itu tadi cerita singkat atau renungan singkat kita untuk menjadi dasar renungan di dalam hidup kita, agar kita bisa mengendalikan lidah kita. Amin. Amin. Terberkati ya sama firman-Nya Mas Yordan ya, adik-adik ya. Jadi mulai hari ini kita belajar bersama-sama sebisa mungkin menggunakan lidah kita untuk berkata-kata yang baik, untuk memuji Tuhan, untuk menyanjung teman, untuk berbicara sesuatu hal yang baik, yang positif. Oke, siap? Siap. Ya, kita belajar bareng-bareng. Oke. Kayaknya udah mau selesai ya Mas ya? Udah selesai kita, perjumpaan kita udah selesai, sedih deh. Tapi tidak apa-apa. Dengan demikian nanti kita akan kangen, kita akan rindu untuk bersekolah minggu lagi. Oke. Nah, kita akan mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelumnya Kak Yordan mau berdoa untuk adik-adik di rumah. Boleh. Ya, sudah siap semua? Kita akan berdoa bersama-sama. Kak Yordan akan doakan kalian dari sini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berserah, di dalam nama-Mu Tuhan kami mengandalkan Engkau untuk menopang hidup kami. Kami adalah makhluk yang sederhana, yang kecil ini Tuhan, tapi boleh Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu melalui lidah kami Tuhan. Berkati apa yang kami ucap, berkati apa yang kami katakan, supaya lidah kami boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga berbuat hal yang baik, tidak berbuat hal yang buruk, tidak mengejek teman, tidak menjelek-jelekan orang, tidak mengucapkan dusta, hanya perbuatan baik yang boleh kami lakukan dan kami ucapkan. Kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, keluarga besar Komisi Anak GKJ Nanukusuman ini Tuhan, boleh Engkau berkati di dalam sekolah mereka, di dalam pergaulan mereka. Engkau berkati dalam mereka mempersiapkan masa depan melalui pembelajaran yang sudah mulai tatap muka ataupun masih daring dari rumah Tuhan. Engkau berkati semangat mereka agar mereka tidak kendor, tidak malas Tuhan, untuk mengerjakan setiap tugas yang boleh diberikan oleh guru mereka masing-masing. Karena itu semua Tuhan untuk mempersiapkan masa depan mereka. Dan Engkau juga berkati orang tua yang telah merawat, membimbing dan mengasihi mereka. Engkau berkati
perekonomian, Engkau berkati kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya keluarga ini boleh Engkau pakai Tuhan untuk menjadi terang di sekitar mereka. Dan kami juga berdoa untuk Komisi Anak GKJ Cindano Kusuman, berkati setiap pelayanan yang kami berikan untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Walaupun kami tahu kami masih banyak kekurangan, keterbatasan kami karena kami manusia Tuhan, tapi kami yakin Engkau menyempurnakan pelayanan kami melalui sekolah minggu yang ada Tuhan. Dan juga tak lupa kami berdoa untuk tim multimedia di sini yang boleh Engkau pakai Tuhan untuk menjadi sarana penyebaran Injil-Mu, penyebaran kabar sukacita-Mu. Berkati semangat mereka di dalam mereka melayani, berkati jerih payah mereka Tuhan, supaya terjaga kekompakan mereka, supaya terjaga kesulitan tim mereka. Dan dari multimedia Jehovah Jireh ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu-Mu yang singkat ini. Kau telah mengajarkan kami, Engkau telah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan berkati Tuhan, pertemukan kami dalam sekolah minggu depan. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Oke. Ya, kita ketemu minggu depan lagi, adik-adik jangan sedih. Karena minggu depan masih ada sekolah minggu. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita mau pujikan satu pujian, Happy Ya Ya Ya. Happy. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dadah. Sampai jumpa, Tuhan berkati.